apakah gombel kita ini sungguh-sungguh valid gitu. Tapi saya mohon maaf Pak, ada kemudian mungkin teman-teman saya kira tidak asing kalau dengan Pak Ulu, karena orang Gemba sendiri, dan mungkin juga asing juga loh Pak Alfi ini sudah Pak Alfi sudah berulang-ulang ke sini. Ya, terima kasih Pak Kepala SD Negeri 3 SD Negeri 3 Waimital, Pak Janji, Pak Ulu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang bagian Barat. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru ya, dan penggerak serta anggota komunitas belajar. Apa nama kombelnya Pak? Masih SD Negeri 3. Oh, masih nama sekolah? Ya, komunitas belajar SD Negeri 3 Waimital ya. Dan kita bersyukur atas inisiatif dan juga koordinasi dengan Dinas Pendidikan melalui Pak Ulu. Tapi karena memang jangkauan antara komunitas belajar yang kita kunjungi ini lumayan jauh ya, sampai ke Ulu Sadar kemarin, di mana tempat itu menjadi tempat berkumpulnya para guru dan tenaga kependidikan dalam rangka untuk membahas, mendiskusikan, merefleksikan terkait tentang upaya peningkatan hasil belajar murid dan upaya memperbaiki pembelajaran. Komunitas ini kita tidak membahas bagaimana cara mendapat bangunan, bantuan, itu bukan ranah komunitas. Bagaimana mengatur keuangan sekolah, bukan. Tetapi dalam komunitas ini Bapak Ibu hanya berfokus pada murid dan murid. Nah, sesungguhnya komunitas belajar ini telah ada Bapak Ibu bertugas di sekolah ini, tiap hari datang ke sekolah, berkumpul bersama, diskusi bersama, itulah komunitas, ya kan? KKG, MGMB. Ini ada KKG di level kecamatan kan? Ada, atau gugus. Nah, coba kita refleksi lagi, Bu Bapak, selama ini apa yang kita lakukan di KKG? Apakah ada dampaknya untuk murid kita? Padahal ini komunitas belajar loh, komunitas berkumpulnya para pembelajar. Ya dampaknya mungkin menghasilkan RPP di awal semester, terus setelah itu menghasilkan soal saat mau mengakhiri semester, ya kan? Ya, tetapi pernahkah kita refleksi bersama di KKG tersebut, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, ruang kelas yang nyaman, ya, metode-metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Itu jarang terjadi di KKG atau MGMP. Ya, bukan tidak terjadi, tapi jarang terjadi. Kita terbayang KKG itu ketika mau awal semester, ya kan? Ya, apa yang kita lakukan? Susun prota, administrasi melulu bayangan kita di KKG. Ya, susun RPP, apalagi silabus, ya, itu pun kadang disusun bersama, disusun oleh orang lain, dipakai oleh murid yang lain. Nah, kita yang lebih tahu. Apalagi yang dihasilkan? Soal. Nah, sesuatu yang berbaur administrasi. Nah, ini terjadi transformasi. Transformasi salah satu diantaranya adalah revitalisasi komunitas belajar. Komunitas belajar tidak seformal yang kita bayangkan seperti itu. Hari ini kalau misalnya saya ketemu Pak Janji, kami bersama dalam satu komunitas atau satu paguyuban guru pendidikan agama Islam. Terus saya ketemu salah satu lagi. Lalu kita sepakat, yuk kita bikin komunitas. Boleh, tanpa dilantik, tanpa ada SK-nya. Karena kita bukan organisasi seperti organisasi profesi, ya, organisasi mitra Kemdikbud. Nah, tapi kita ini orang-orang yang berkumpul tujuannya adalah untuk murid-murid dan murid. Lihat tidak?
di atas cover. Oke, logonya sudah ada, terus nama komunitasnya, terus deskripsi komunitasnya. Oke, turun ke bawah Pak. Oke, nah penggerak komunitasnya baru 1 orang, ya, minimal dan maksimal. Kalau sudah masuk dalam pendampingan itu minimal dan maksimal. Memang hanya bisa 3 ya. Ya, jadi kan sudah dibentuk nih. Ya, pasti ada ketua, ada sekretaris, terus yang lain-lain. Ya, terserah. Kalau dibutuhkan bendahara, silakan. Dibutuhkan koordinator, silakan. Yang Sekretarisnya siapa? Kemarin Pak Al, kita sepengetahuan kita aja, kita menambahkan sekretaris dan wakil. Setahu kita tuh persyaratannya harus menyelesaikan aksi nyata. Iya. Makanya kita upayakan supaya teman-teman yang saya ambil sekretaris dan wakil untuk menyelesaikan aksi nyata. Ini baru 1 orang yang sudah selesaikan dari Ibu Dia sebagai sekretaris. Udah, berarti udah bisa ditambah. Bisa. Coba. Kalau udah aksi nyata dan selesai bisa tambah. Iya. Oke. Boleh tahu di komunitasnya ini sudah berapa banyak guru yang menyelesaikan topik pelatihan mandiri di PMM? Dua orang. Ya. Ya semua buka, semua sudah buka, tapi Iya. belum selesai. Kendalanya di mana Pak? Aksi nyata. Ya. Aksi nyata yang memang menjadi kendala teman-teman. Memang kalau menonton mengejar centang hijau itu ya cepat-cepat saja. Mengajarkan post-test juga salah, bisa diulang 2-3 kali juga tidak ada dampak ya. Itulah hebatnya pelatihan mandiri untuk dapatkan 32 JP sertifikat. Ya. Nah, kadang kendala di aksi nyata itu karena kita tidak berliterasi dengan petunjuk aksi nyata. Ada beberapa pilihan aksi nyata, ya. Jadi Bapak Ibu boleh memilih aksi nyata berdasarkan kemampuan Bapak Ibu. Jadi setiap pelatihan mandiri itu ada pilihan aksi nyata. Ada yang menyebarkan pemahaman, misalnya. Ada yang dengan cara membuat refleksi. Menurut Bapak Ibu yang nyaman itu di mana? Yang praktis dan mudah dibikin. Nah, setelah dipilih, mau pilih yang mana? Misalnya menyebarkan pemahaman tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Misalnya nih. Nah, kita pahami dulu yang namanya menyebarkan pemahaman berarti saya belajar, saya tahu, saya kampanyekan kepada orang lain. Nah, baca petunjuknya. Nah, kadang kita kesulitan itu di situ karena kita itu malas membaca petunjuk. Ya, baca satu-satu misalnya. 1. Tuangkan pemahaman Anda dalam bentuk poster, video ataupun apa saja yang kita suka. Nah, Bapak Ibu memilihnya dalam bentuk tulisan, menuangkan dalam bentuk presentasi misalnya. Nah, setelah itu sebarkan pemahaman yang Anda tuliskan tadi kepada rekan sejawat. Bapak Ibu sebarkan. Sebarkan artinya Bapak Ibu boleh berdiri di depan seperti ini lalu menyampaikan, atau Bapak Ibu boleh print lalu minta dibaca. Atau umpan balik. Banyak cara Bapak Ibu. Bahkan tulis tangan pun bisa. Tapi boleh nanti karena waktu kita banyak terbatas ya. Nanti searching di YouTube, searching saja aksi nyata, nama channel YouTube saya, aksi nyata Alfi Banda. Ada beberapa tutorial yang saya sudah buat. Bapak Ibu bisa melakukan aksi nyata dengan cara tulis tangan. Sudah saya buat tutorialnya dengan cara hanya menggunakan PowerPoint dan Word. Ya, kalau tidak bisa sampai ke level Canva, ya yang paham Canva langsung aja di Canva. Tapi kalau tidak sampai ke level Canva, bisa pakai Word juga bisa. Kalau tidak bisa sama sekali, tulis tangan juga bisa. Ya. Dan kalau kita buat pelatihan tentang cara membuat aksi nyata, itu habis waktu kalau mau langsung ke teknologi. Nanti pertanyaannya begini.
hari ini mau bikin aksi nyata, kau mau melatih IT, gitu. Tujuannya kita mau bikin aksi nyata, tapi kendalanya pas ketemu, aduh ini harus balik ke sini, kan tidak mungkin. Nah inilah diferensiasi pelatihan. Diferensiasi tidak harus ke murid saja, tapi mulai dari komunitas belajar. Pak, sampainya di mana kemampuannya? Kan tujuannya bikin aksi nyata, bukan belajar IT. Ya, saya bisanya hanya mengetik di Word. Yuk kita bikin di Word. Nah, ikut kemampuan orang yang tersebut. Nah, kadang pelatihan kita itu gagal di situ. Bapak Ibu selama ini mari kita restitusi kembali, mengubah cara lama, berani dengan cara-cara baru. Ya, misalnya begini, desain kegiatan yang bagus. Kalau misalnya membuat pelatihan desain video pembelajaran dengan Canva, harusnya yang hadir itu memiliki kompetensi prasyarat. Prasyaratnya apa? Sedikit pahami multimedia, sedikit pahami desain, ya. Terus karena ini pakai Canva, karena Canva berbayar, ya kalau kita pakai akun belajar gratis, yang bersangkutan pun harus tahu akun belajar. Ini semuanya dilibatkan dalam pelatihan itu. Akhirnya yang sampai tujuan hanya yang itu saja. Nah, kepala sekolahnya ribut terus. Habis anggaran, panggil narasumber dari pusat sampai ke provinsi ke sini. Begitu-begitu saja. Mereka tidak salah teman kita Bapak Ibu. Cara kita yang salah. Kita memaksakan mereka mengikuti maunya kita, sementara level kita di atas. Nah, ini suatu sistem yang perlu dibangun di komunitas belajar. Sistem yang terbaik adalah sistem pendampingan. Ya, jadi kita di Ambon itu punya satu program namanya 1 tumbuh 1. Contoh, artinya misalnya Pak siapa tadi Pak? Mohon maaf. Ya, Pak Tugino sudah menyelesaikan topik pelatihan dan Ibu Lia. Menjadi pertanyaan, kenapa Bapak dan Ibu bisa, yang lainnya tidak bisa? Gitu. Nah, yang salah bukan yang lain, Bapak dan Ibu yang salah. Tidak mau sampaikan ke yang lain. Yuk mari kita masuk surga bareng-bareng, Bapak Ibu. Jangan mau masuk surga sendiri. Pendidikan ini tidak bisa diatur sendiri, Bapak Ibu. Tidak bisa. Sekalipun lintas kabupaten tidak bisa. Saya contohkan, Bapak Ibu boleh bangga, lulusan SD Negeri 3 Waimital hari ini lulusan terbaik dengan nilai tertinggi. Tapi ketika mereka di SMP tidak ditunjang dengan sistem yang baik sama dengan di SD, hancur yang Bapak Ibu tanam tadi. Begitupun lanjut ke SMA. Jadi belajar bukan untuk hari ini, belajar untuk hari ini juga dan untuk kehidupan yang akan datang. Oleh sebabnya dibangunlah kolaborasi. Guru penggerak tidak membedakan mana guru SD, mana guru SMP, mana guru SMA. Nah, mungkin Pak Ulu bisa cerita nanti. Bagaimana kita dalam kelompok di guru penggerak, satu kelompok tidak ada membedakan mana materi SD, mana materi SMP, mana SMA. Kita semua satu, samakan persepsi dulu. Kita harus kolaborasi. Nah, kalau di BGP Maluku kita punya satu gerakan namanya Gerakan Kora-Kora. Gerakan Kora-Kora itu adalah kolaborasi aksi nyata penggerak komunitas belajar. Nah, ini artinya untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan pencapaian visi misi sekolah tidak bisa kita sendiri. Nah, tidak ada lagi kata guru hebat di sekolah, guru tidak hebat, tidak ada. Yang ada adalah semua hebat. Kalau tidak hebat semua. Cara pelatihan di cara pendidik belajar di komunitas belajar tidak harus seperti begini. Satu duduk di depan, pegang mic, ada tema, ada snack seperti ini. Tidak harus. Ini bagian memang, bukan tidak boleh. Bagian kalau ada anggarannya. Karena kalau kita berfokus begini, nanti ada anggaran baru kita kumpul. Tidak ada anggaran, tidak kumpul lagi. Ya. Nah, bisa dengan cara ada jam kosong, duduk santai di kantor ya, daripada duduk santai. Yuk, Bu, saya punya ilmu baru nih Bu. Nah, Pak saya punya ilmu baru. Gini, cara buat modul ajar pakai artificial intelligence. Ibu hanya buat begini-begini, jadinya begini Bu ternyata. Itu yang kita harapkan dari komunitas belajar. Ya. Nah, yang pertama, karena ini juga terkait dengan pendampingan, saya ingin tanyakan Pak, apakah program kerja komunitas belajar sudah ada? Belum. Kalau belum biar ini kan pendampingan, belum biar kita kasih formatnya, nanti dibantu isi ya. Sudah harus ada agenda kegiatan komunitas belajar yang terjadwal berdasarkan hari efektif. Jadi misalnya
Pak Kepala Sekolah dengan Bapak Ibu semua sepakat, kita sepakat kegiatan rutinnya nih. Jadi ada kegiatan rutin, ada kegiatan non rutin. Kegiatan non rutin itu misalnya saya cerita tadi, duduk di kantor santai-santai, daripada nonton TikToknya orang. Apa salahnya kita buat TikTok? TikToknya apa? Konten cara belajar Dibuat misalnya. makasnya. Ya. Jadi ini kan komunitas baru dibuka. Nah, insya Allah memang bisa dirubah sih Pak. Tapi kalau merubah kan menunggu Ribet lagi. ada sistem kan. Ya. Tapi saya tanya Pak, mohon maaf, apakah ada kegiatan peningkatan mutu di Arkas tahun 2023? Ada. Itulah sudah kegiatan komunitas belajar. Oh. Jadi segala kegiatan tentang peningkatan mutu guru, belajar, mengajar, berkarya, itu sudah komunitas belajar. Komunitas belajar bukan organisasi sendiri yang hadir di sekolah lalu memirkah-mirkah program yang ada. Tidak. Tugas komunitas belajar, lihat hasil belajar murid, apa yang harus kita lakukan, apakah ini dia membutuhkan dana ataukah tidak membutuhkan dana. Kalau belum ada dana, bagaimana kita bisa berpikir tetap jalan tanpa ada dana? Tidak mau saja, tapi kalau mau bisa. Artinya begini, jangan tempatkan uang satu-satunya untuk bisa kita merubah kualitas. Tidak bakalan sampai Bapak Ibu, karena kita hanya bergantung ke uang. Ya, mari kita tempatkan yang pertama adalah semangat kita. Oleh sebabnya Pak, sebagai ketua penggerak komunitas, pertama Bapak harus petakan dulu aset. Aset komunitas, aset sekolah. Artinya begini, aset itu maksudnya kekuatan. Kalau di Merdeka Belajar kita belajar tentang aset based thinking, berpikir berbasis kekuatan, berbasis aset. Contoh kayak saya tadi, kalau saya mau berpikir kapan gedung ada, kapan sarana ada, stres Bapak Ibu. Yang lain tidak bakalan jalan. Tapi saya berpikir positif. Saya guru penggerak. Ada teman-teman yang bisa tahu ini, tahu ini. Sambil yang ini jalan, yang ini tetap jalan. Nah, bagaimana bisa jalan? Ya kita ambil langkah-langkah yang bisa terhindar dari biaya. Contoh yang tadi. Atau kita belajar pas jam pulang. Yang penting rutin. Caranya begini, saya sudah pakai cara begini. Ibu sudah panggil orang tuanya, ibu sudah begini. Ternyata ada teman yang usul. Pak, saya punya satu metode. Saya berhasil di siswa saya. Inilah yang disebut dengan kolaboratif membangun murid. Ya, tanggung jawab kolaborasi, tanggung jawab kolektif, Ini yang disebut tanggung jawab kolektif. Bapak Ibu, kurikulum Merdeka nantinya itu adalah berbasis fasi. Artinya, kenapa ini dibuat per fasi? Supaya gurunya kerjasama. Ya. Hasil AN itu bukan hasil guru kelas 5, bukan hasil guru bahasa Indonesia, bukan hasil guru agama, bukan hasil guru matematika. Hasil AN adalah termasuk hasil penjaga sekolah, hasil cleaning service, semua pemangku kepentingan termasuk komite. Kalau hasil AN-nya menurun, berarti termasuk yang ke bawah dan juga pemangku kepentingan lain juga berpengaruh. Nah, oleh sebabnya kerjasama ini yang sangat penting. Harus ada dalam komunitas belajar. Tapi kalau tujuannya untuk perbaiki pembelajaran tanpa ditunggu, disuruh kepala sekolah. Ketua komunitas sudah harus inisiatif. Yang penting sudah sampaikan programnya. Pasti tiap hari Sabtu kita duduk 1 jam sebelum pulang. Apa yang kita lakukan? Kita refleksi. Nah, ada buku refleksi yang sudah saya taruh. Setiap guru dengan bukunya masing-masing. Nanti saya kirim Pak formatnya. Nah, hari itu, misalnya hari ini setelah refleksi ada yang tawarkan, Pak, saya tertarik dengan cara membuat komik pembelajaran di Canva, Pak. Bisakah luangkan waktu 30 menit sebelum kita pulang, dijelaskan cara buat komik? Yuk, cara. Tik, jelaskan semua, pandu, sampai bisa. Atau kalau belum bisa, enggak apa-apa. Memang belajar harus begitu, toh. Belajar tidak harus, hari ini habis, Bapak Ibu. Ya, jadi nanti lanjut lagi Sabtu depan. Yang penting berkelanjutan. Yang tidak bagus itu mau kejar hari ini habis, nanti 6 bulan lagi berkumpul. Ya. Jangan mengajar sebelum belajar. Pantang mengajar sebelum belajar. Kenapa? Murid tiap hari berubah. Murid tiap hari berkembang. Kalau kita bertahan dengan gaya-gaya itu saja, maka kita akan tergilas, Bapak Ibu, dengan murid dan zaman. Nah, oleh sebabnya bukan kita belajar, saya guru matematika, saya harus tingkatkan ilmu kematematikaan saya misalnya. Harus ke kalkulus 1, kalkulus 2.
Tidak harus itu yang dibelajar. Yang dibelajar itu adalah cara kita menyesuaikan murid yang baru ini berbeda dengan yang tahun kemarin. Itu betul? Nah, ya. Tapi ketika loyalitasnya terhadap lembaganya ini tinggi, Bapak Ibu, saya yakin rezeki itu dari mana akan datang ke dia. Semua sudah diatur lah. Ya, mau kemana tetap dapat. Nah, demikian Bapak Ibu ya. Ada yang mau disampaikan? Telah mengunjungi kami di sini dan telah mendampingi kami. Kami sangat mengapresiasi sekali apa yang Pak sampaikan, dan banyak hal-hal baru, ilmu banyak baru yang kami dapatkan dari Bapak terkait Kombel. Memang jujur saja kita membentuk Kombel ini kami sendiri belum tahu arahnya Kombel itu seperti apa, program Kombel seperti apa, dan apa yang harus dikerjakan oleh Kombel. Dengan pencerahan yang Bapak sampaikan, setidaknya sedikit gambaran sudah ada pada kami. Dan memang setelah saya ikutin pelatihan mandiri yang di PNM, memang kami kemarin sebelum ikut kita membentuk Kombel kecil lagi Pak. Di situ kita Kombelnya per fase. Jadi rencana memang Kombel itu kita akan jalan di tahun ajaran baru. Itu kita jadwalkan untuk setiap hari Sabtu kita membuat refleksi. Dan tadi yang sudah dimasukkan Bapak untuk buku refleksi, memang kita belum ada gambaran. Setelah Bapak sampaikan, oh iya, bagus juga untuk buku refleksi. Nanti kedepannya Kombel kecil kita akan membuat dan kita akan dokumentasikan baik itu bukunya ataupun dokumen-dokumen yang lain kita akan usahakan silakan. Jadi mungkin di Kombel kecil nanti kita bagi per fase. Jadi apa-apa yang didapatkan atau masalah-masalah apa yang didapatkan per fase kita langsung langsung buka-bukaan di sini, dan kita akan mencari solusi apa yang kira-kira mungkin teman satu punya masalah, teman yang lain bisa berbagi. Itu tujuan kami. Siap. Itu ini tambahan dari saya. Terima kasih. Klik nama saya, kita lihat salah satu karya saya terkait tentang tulisan praktik baik, ya, menggunakan metode STAR. Oke, turun di bukti karya terus. Nah, coba kita lihat yang mana ya yang pakai metode STAR. Kalau Bapak Ibu mau menulis praktik baik menggunakan tulisan ya, pertama coba kasih sedikit tampilannya, zoomnya, udah bisa ya? Kontrol minus ya, kontrol minus. Kontrol kurang. Sekali lagi Pak. Oke. Ya, kita naik ke atas Pak. Coba ya, turun pelan-pelan. Ini tidak perlu harus ditulis abstrak, tapi kalau ditulis tulis aja karena dia masuk di artikel. Kita optimalkan. Terus turun. Alhamdulillah Pak Ino bersedia. Jadi kesempatan ini bukan berarti orang bilang tiba-tiba masa tiba akal. Ini Allah yang kasih jalan. Tidak dari sekian banyak sekolah, dan kita data kemarin ada sekitar 21 Kombel yang ada di SBB. Nah, SD 3 Wemital terpilih sebagai salah satunya. Jadi saya harapkan kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya. Satu kata-kata yang sering saya kutip kemarin sempat saya ulang di SD Negeri Ulu Sadar, ketika orang tidak mau itu pasti muncul banyak alasan. Tapi kalau orang mau itu pasti muncul banyak jalan. Salah satunya bisa kita lihat di sini. Ketika Kombel pertama dibentuk, bingung mau bikin apa. Pasti tidak pernah terpikir apa sih yang harus dilakukan Kombel. Alhamdulillah Allah jawab, hari ini Pak Alfi datang, tahu, oh setelah ini kita bikin ini, setelah ini kita bikin ini, kita harus ada ini. Minimal harus ada yang disebut rapat mingguan. Rutin. Rapat rutin ya, apa namanya tadi? Ya, kegiatan rutin. Kegiatan rutin. Tapi kegiatan rutin ini bukan berarti harus setiap minggu ketemu. Ada hal-hal teknis yang, oh ya 1 minggu ini kita tidak bisa ketemu nih Pak. Kita ketemu lagi di minggu depan. Karena yang namanya Kombel ini kan fleksibel. Tidak harus, oh ya, kenapa kemarin kita tidak ketemu, harus diwajibkan gitu, tidak. Jadi saya berharap banyak untuk SD Negeri 3 Wemital bisa jadi jauh lebih baik. Saya yakin pasti bisa.
Karena kalau tidak bisa pasti Allah tidak bukakan jalan kemarin ketemu SD Negeri 3 Wemitan. Bisa Bapak Ibu? Insya Allah. Insya Allah ya. Terima kasih banyak sudah hadir hari Kalau ini. jawab saya bisa kan berarti banyak alasan. Iya, nantinya banyak alasan. Pak. Makanya intronya tadi itu dulu. Terima kasih Bapak Ibu. Walaupun tidak maksimal, tapi saya sudah sangat-sangat mengapresiasi kehadirannya di hari Minggu. Harusnya berkumpul dengan keluarga, masih disempatkan hadir. Terima kasih banyak Pak Kepsek, Pak Ino, sudah diberikan waktunya dan tempat kita bisa berdiskusi. Nah, setelah ini mungkin nanti kita akan bikin grup WhatsApp untuk Kombel. Nanti Pak Kepsek dan Pak Ino akan masuk juga, nanti mungkin Ibu Sekretaris, supaya kita diskusi di sana lebih enak. Saya berharap mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Langsung ditutup atau Ya. billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.